Seorang pria terbangun. Apakah dia digigit sesuatu? Dia memeriksa tangannya. Sesuatu pasti menggigitnya. Dilihatnya sesuatu yang basah, merah sudah terbentuk. Dia mencari pelakunya, tapi tidak dapat menemukannya. Dia sangat berharap tidak ada kutu hama tempat tidur. Itu hal terakhir yang dia butuhkan sekarang. Dia harus tetap membuka mata untuk hama potensial. Dia tidak ingin ini terjadi lagi karena tempat itu sudah mulai gatal dan merasa tidak nyaman. Beberapa hari berlalu, meskipun tidak ada tanda-tanda hama lainnya. Ini pasti hanya serangga acak yang masuk ke dalam rumahnya untuk menghindari musim dingin yang menggigil. Bintik di tangannya terasa sedikit kasar selama 1 atau 2 hari. Sekarang dia hampir lupa sama sekali. Sekarang yang dia butuhkan adalah kopi sebelum duduk ke sesi pengkodean lainnya. Pria itu sedang di dapur, mencoba membuat sepoci kopi segar. Tetapi dia mengalami kesulitan. Dia tidak bisa minum kopi. Segalanya berantakan. Mug favoritnya jatuh ke tanah, pecah, dan dia memutuskan mungkin dia tidak butuh kopi sama sekali. Beberapa malam kemudian, ketika pria itu menonton TV, dia mulai batuk, hanya sedikit pada awalnya, tapi kemudian semakin banyak, batuknya juga semakin panjang dan dalam, seperti yang berasal dari bagian paling bawah paru-parunya. Dia berharap dia tidak jatuh sakit, dia tidak meninggalkan rumah selama berhari-hari. Jadi, bagaimana dia bisakah hama mentransfer pilek? Dia harus mencari tahu nanti. Untuk saat ini, dia perlu melakukan sesuatu dengan batuk ini. Dia tidak akan bisa tidur jika batuk tidak berhenti. Dia harus mencari obat. Pria itu mengambil jaketnya dan keluar. Sedikit turun salju saat dia berjalan ke apotek dan dia tidak bisa tidak mengagumi cara bulan menggantung di langit. Suara cahaya yang indah di malam musim dingin yang gelap ini. Di apotek, dia menemukan bagian obat flu dan memilih pereda batuk. Dia membawanya ke konter dan memutuskan untuk membeli beberapa batang permen juga. Dia sangat menyukai makanan manis. Beberapa hari terakhir ini, pria itu mulai batuk lagi. Untungnya dia mendapatkan obat ini. Beberapa hari berlalu dan pria itu tidak merasa lebih baik. Batuk ini tidak kunjung sembuh. Dia memutuskan sudah waktunya pergi ke dokter. Saat dia duduk di ruang tunggu dokter, dia melakukan yang terbaik untuk menahan batuknya. Tetapi dia mengalami kesulitan. Wanita di sisi lain ruangan itu juga batuk. Anehnya, hal itu justru membuatnya merasa sedikit lebih baik. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Seorang perawat masuk ke ruang tunggu dan memanggil namanya. Dokter sudah siap untuknya. Pria itu sedang duduk di tempat tidur di ruang pemeriksaan ketika dokter masuk. Dia memeriksa rekam medisnya dan bahkan tidak melihat dari papan klipnya. Dia menyuruh pria itu melepaskan kemejanya sehingga dia bisa diperiksa. Dan pria itu menurut. Oke, mari kita lihat apa masalahnya, kata dokter. Dia akhirnya menatap pria itu dan menjerit. Tidak butuh waktu lama bagi SCP Foundation untuk mendengar laporan anggota tubuh yang bermetamorfosis menjadi pelengkap insektoid dan mereka langsung tahu apa yang mereka hadapi. Ini adalah wabah lain dari serangga transformasi anggota tubuh parasit yang dikenal sebagai SCP-150. SCP-150 adalah parasit obligat, artinya memerlukan host untuk menyelesaikan siklus hidup reproduksinya. Ia memiliki penampilan visual yang mirip dengan Simotua exigua, parasit lain yang memakan lidah jenis ikan tertentu sebelum mengganti lidah dengan tubuhnya sendiri. SCP-150 terlibat dalam perilaku serupa meskipun tampaknya secara eksklusif mempengaruhi manusia. Ketika manusia bersentuhan dengan organisme kecil yang mirip serangga, ia akan menempel di bawah kulit hostnya yang baru. Selanjutnya, selama kira-kira 7 hari, SCP-150 akan menggali jauh ke dalam daging host dan mulai menyebabkan banyak perubahan fisiologis pada mereka. Pertama dan paling menonjol, SCP-150 akan memulai proses bertahap untuk mengubah anggota tubuh yang paling dekat dengan tempat infeksi asli. Saat SCP-150 menggali lebih dalam dan memakan daging, ia mengeluarkan zat yang memiliki efek mengganti bagian yang hilang dari dahan dengan bahan keras, dan chitinous yang menyerupai salah satu pelengkapnya sendiri. Di bawah chitin, zat yang diekskresikan membentuk sistem saraf dasar yang memberi host kemampuan untuk mengendalikan anggota tubuh baru seolah-olah itu milik mereka sendiri. Saat makan, SCP-150 juga mengeluarkan beberapa bahan kimia yang mengandung anestesi, imunosupresan, dan sifat penolakan transplantasi yang membuat tubuh host tidak merespons perubahan atau bahkan bereaksi sama sekali. Nyatanya, host akan sering melaporkan anggota tubuh barunya benar-benar normal dan merasa lebih kuat dan lebih tangguh setelah transformasi. SCP-150 akan terus makan selama kurang lebih 1 hingga 2 minggu, dan saat memakan nutrisi di dalam tubuh hostnya, ia akan mulai berkembang biak, membuat telur yang disimpan langsung ke aliran darah. Sementara sebagian besar telur ini akan mati.
cukup banyak biasanya yang bertahan untuk menjelajah bagian lain dari tubuh host, di mana mereka menetas dan mengulangi proses makan, bereproduksi, dan menyebarkan lebih banyak telur. Ini berteori bahwa ia mampu mereproduksi sendiri, artinya hanya satu contoh SCP-150 yang diperlukan untuk membuat koloni baru. Manusia yang terinfeksi SCP-150 terkadang melaporkan sedikit ketidaknyamanan dan masalah dengan keterampilan motorik halus mereka selama periode ini. Tetapi biasanya tidak akan mengungkapkan pengetahuan apapun tentang apa yang mungkin menyebabkan hal ini. Akhirnya, telur SCP-150 akan mencapai paru-paru host di mana proses asimilasi berlanjut. Kali ini menggantikan paru-paru itu sendiri. Selama proses ini, lebih banyak telur diproduksi, diletakkan dan kemudian disebarkan keluar tubuh melalui batuk host. Sebanyak 10.000 telur diproduksi selama periode ini. Sekitar 1% diantaranya bertahan hidup saat dikeluarkan, mencari host lain, dan menanamkan sendiri. Proses asimilasi kemudian menyebar ke sistem saraf pusat termasuk sumsum tulang belakang dan otak. Tetapi anehnya, host tidak menunjukkan tanda-tanda kesadaran atau perilaku mereka telah terpengaruh dengan cara apapun. Dalam wawancara dengan host SCP-150, dia yang tidak menyadari terinfeksi tidak mengungkapkan pengetahuan apapun tentang perubahan yang terjadi di dalam atau di luar tubuhnya. Ketika subjek diberitahu dia telah terinfeksi, dia dapat menunjukkan lokasi infeksi lain dan setuju perubahan telah terjadi. Tetapi dia tampaknya tidak memiliki niat buruk terhadap pelengkap ketonos baru dia dan akan sering mengungkapkan perasaan positif tentang itu. Untuk mempelajari lebih baik efek SCP-150 di bawah kendali SCP Foundation, 2 personel kelas D, D13732 dan D016002 terinfeksi parasit dan proses asimilasi diizinkan untuk berkembang sepenuhnya melalui semua tahapan. Mengikuti tanda-tanda bahwa D016002 mengalami pembengkakan otak, dilakukan craniotomy dekompresi, yaitu prosedur pengangkatan sebagian tengkorak untuk mengurangi tekanan pada otak. Operasi ini memiliki manfaat tambahan, yaitu memberikan kesempatan kepada peneliti Foundation untuk melihat kemajuan SCP-150 secara langsung. Tetapi setelah penutup tengkoraknya dilepas, para ilmuwan yang hadir tidak menemukan bahwa otaknya bengkak. Mereka tidak menemukan otaknya sama sekali, melainkan mengamati banyak kejadian SCP-150 di rongga tempat otaknya seharusnya berada. Kelas D telah dibius sebagian untuk membuat tengkoraknya mati rasa, tetapi tetap sadar selama prosedur, dan para ilmuwan mengajukan beberapa pertanyaan sederhana yang bisa dia jawab dengan sempurna. Mereka mulai menghilangkan beberapa parasit dan saat mereka melakukannya, jawabannya menjadi lebih lambat dan kurang jelas. Tampaknya kejadian SCP-150 tidak hanya memakan dan mengganti otaknya, tapi juga menjadi otaknya. Untuk percobaan berikutnya, mereka menggunakan contoh SCP-150 yang telah dihapus dari sistem saraf D13732. Setelah dia disuntik mati, setelah ditemukan bahwa seluruh sistem sarafnya juga telah diganti seluruhnya oleh SCP-150. Parasit yang diambil dari rongga otaknya ditempatkan di D016002 dan hasilnya luar biasa. Setelah mengamati periode waktu di mana organisme tampak bergerak dan mengatur ulang diri di dalam tengkoraknya, dia sadar kembali. Begitu bangun, tidak hanya fungsi kognitifnya segera meningkat ketika dia diminta untuk menyebutkan namanya, dia memberitahu mereka dia Michael, nama D13732. Tidak diketahui mengapa SCP-150 terlibat dalam siklus hidup yang aneh ini, tetapi bahaya yang ditimbulkannya bagi manusia dan kesulitan dalam menjaganya tetap terkandung telah membuat SCP Foundation mengklasifikasikannya sebagai Keter. Beberapa peneliti yang telah terpelajar telah menyebut parasit kapal Theseus. Permainan bagus filosofis yang mempertanyakan apakah sesuatu yang telah diganti semua bagiannya masih pada dasarnya sama atau jika telah menjadi sesuatu yang baru. Mungkin pengamatan terhadap mereka yang terinfeksi SCP-150 dapat menjelaskan pertanyaan ribuan tahun ini. Pasien yang terinfeksi yang sedang dipelajari harus disimpan di level 3 Biohazard Containment Cells dengan tidak pernah lebih dari satu host yang terinfeksi per sel. Kultur dewasa SCP-150 dan telur disimpan dalam botol kaca tertutup vakum di Laboratorium Bahan Infeksi Site 42. Dan prosedur standar penanganan patogen Foundation harus dipatuhi setiap saat. Jika ada contoh SCP-150 ditemukan di luar penahanan, ia harus segera dibakar. Sekarang, pergi dan saksikan entry lain dari file Dr. Bob dan pastikan untuk subscribe saat kami mempelajari lebih jauh dan lebih jauh ke dalam arsip rahasia SCP Foundation.